Dilarang bekerja lagi usai menikah oleh sang suami, namun keuangan tak mencukupi hingga sang istri memilih jalan yang tak diduga sang suami saat ketahuan sang suami berang hingga melakukan aksi ini. Kasus yang aku ceritakan kali ini terjadi di Ciledug, Tangerang, Banten. Seorang wanita cantik bernama Baby Indah Permatasari berusia 26 tahun, tinggal di Ciledug, Tangerang, Banten. Dirinya pun bekerja. Indah sendiri memang bekerja sebagai BO kosmetik, sales yang mempromosikan kosmetik di mal-mal tertentu. Saat itu Indah pun bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga keluarganya. Indah merasa dirinya bahagia saat bekerja. Indah dikenal sebagai wanita yang ramah, Indah pun baik dan punya banyak teman. Indah tak ada masalah, bahkan Indah pun tak punya musuh, teman-teman menyukai Indah. Tak hanya jadi sales kosmetik saat dirinya kerja reguler, di sela-sela waktu saat dirinya tak bekerja pun Indah memilih menjadi SPG rokok dan Indah pun merasa dirinya punya penghasilan dari sana. Dirinya merasa kebutuhannya selalu tercukupi. Namun lingkungan SPG itu pun membuat Indah tak menutup mata. Banyak juga hal-hal yang nampak buruk di depan mata Indah. Hingga akhirnya Indah pun lebih baik memutuskan menikah dengan sang pacar. Tak mau terbawa hal-hal yang tak pantas, Indah pun akhirnya lebih memilih memutuskan menikah dengan sang pacar yang 2 tahun bersama dirinya. Indah pun menikah dengan sang suami Guntur Muhammad. Pernikahan Indah dengan Guntur di awal bahagia, apalagi sang suami melarang dirinya bekerja. Indah pun saat itu setuju, namun Indah meminta sang suami memberikan uang bulanan yang cukup untuk keperluannya. Guntur memberikan penjelasan kepada Indah kalau keuangan dirinya tak bisa berikan berlebihan, mengingat Guntur sendiri punya cicilan rumah pasca menikah dengan Indah dan punya cicilan motor. Indah di awal keberatan, namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa. Dirinya pun menjalani kehidupan bersama Guntur apa adanya. Tak lama rumah tangga Indah dengan Guntur pun dikaruniai 1 anak. Indah pun merasa dirinya ingin bekerja demi membantu keluarga. Bahkan beberapa kali Indah meminta pada sang suami mengizinkannya bekerja untuk kebutuhan keluarganya. Namun lagi-lagi nampaknya Guntur tak suka dengan keinginan Indah. Guntur takut kalau Indah menjadi SPG dan punya kehidupan yang aneh. Guntur sendiri melihat teman-teman Indah seperti itu, hingga akhirnya Guntur dengan Indah kerap cekcok masalah ekonomi. Belakangan dari cekcok ini, Indah merasa dirinya tak kuat lagi dengan sang suami Guntur. Bahkan saat itu Indah pun meminta cerai dari Guntur. Buntut permasalahan itu, Indah pun kerap keluar dari rumah. Bahkan beberapa kali Indah membawa sang anak dan tak pulang ke rumah Guntur. Saat itu Guntur pun tahu di mana keberadaan Indah, di salah satu kos-kosan temannya. Saat itu pun Guntur membiarkannya. Namun belakangan sering terjadi hingga akhirnya Guntur menyusul Indah ke rumah kos-kosan temannya. Guntur sendiri mengaku tak tahu apa yang dilakukan Indah di kos-kosan temannya. Hingga kesabaran Guntur pun habis dan Guntur menjemput Indah. Saat itu di awal Indah tak mau pulang, namun akhirnya Indah pun mau mengikuti keinginan Guntur dengan kembali pulang membawa sang anak ke rumah Guntur. Meski sempat ada cekcok lagi di antara keduanya, namun belakangan Indah pun akhirnya luluh dan meminta maaf kepada Guntur. Pulang bersama sang anak dan juga Guntur ke rumahnya, Indah pun seakan baik lagi kepada Guntur. Keduanya berbaikan, bahkan saat itu di rumah mereka ngobrol biasa dan bahkan mereka melakukan hubungan suami istri. Usai melakukan hubungan suami istri dan merasa baik-baik saja, saat itu pun handphone Indah bunyi. Guntur yang penasaran melihat handphone sang istri dan kaget. Ternyata yang masuk adalah chattingan dari seorang laki-laki yang sayang-sayangan kepada Indah. Saat itu Guntur pun panas dan bertanya kepada Indah siapa lelaki yang dimaksud. Namun Indah seakan kaku tak bisa menjawab pertanyaan dari Guntur. Dan kali ini Guntur pun menyangka kalau Indah berhubungan dengan lelaki lain. Bahkan ternyata Indah pun dibayar oleh lelaki tersebut, membuat Guntur naik darah. Tak hanya karena ada lelaki lain, namun ternyata sang istri menghalalkan segala cara termasuk apapun demi uang yang diinginkannya. Guntur pun nampak seakan gelap mata. Guntur saat itu mengambil senjata tajam dan menikam Indah beberapa kali. Guntur pun tak memberi ampun kepada Indah, membekap sang istri Indah, menikam beberapa kali hingga Indah lemas dan terjatuh. Indah yang mengeluarkan banyak cairan merah akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di rumahnya sendiri. Kondisi seperti itu membuat anak sematawayang mereka menangis. Guntur pun bingung. Usai dirinya mandi dan membersihkan diri, Guntur menggendong sang anak dan keluar dari rumah. Tak lama ternyata Guntur sendiri menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan mengakui perbuatannya. Guntur pun mengakui dirinya menyesal. Pihak yang berwajib menghubungi keluarga dari Guntur meminta anak Guntur dibawa oleh keluarganya dan tak lama pihak kepolisian pun datang ke TKP ke rumah dari Guntur. Di sana pihak yang berwajib pun menyelidiki barang bukti yang ada, bahkan membawa Indah ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi.
Usai dilakukan otopsi, jasad Indah dikembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Sementara Guntur diamankan pihak yang berwajib menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Keluarga dari Guntur dan juga Indah tak menyangka semua ini terjadi kepada Indah dan Guntur. Bahkan keluarga Indah mengakui kalau Guntur memang suami yang baik, namun tak menyangka bisa melakukan ini kepada Indah. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.